نوينا تعلم تعليما تذكر تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يكفينا شر ظاهر الباطن يجعل مودة الرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدس يكفينا إن شاء الله ظاهر الباطن وعمالنا لطاعتك ولطاعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمل وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الوسائل وطرق التعامل معها في قضية التربية. الوسائل wasilah-wasilah atau yang kita fahami dari dunia kita itu segala bentuk hal yang mendukung dalam pendidikan, baik perencanaan, baik yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri, wa turuqut ta'amuli, dan jalan-jalan untuk bersosialisasi ma'aha dengan wasilah tersebut, fi qadhiyatit tarbiyah, dalam hukum pendidikan. Kita apa yang sudah kita jalankan lewat perencanaan pendidikan buat anak-anak kita, buat generasi-generasi kita. Dan di sini akan diungkapkan oleh Al-Habib Umar tentang apa peranan-peranan besar dalam pendidikan, wabil khusus di sekolah. Sebagaimana kita maklumin bersama, banyak orang mendidik anaknya di sekolah tujuannya untuk dunia. Pernah satu waktu pengarang kitab ini, Salahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah, Al-Habib Umar, ketika itu beliau tidak sekolah di sekolah pemerintah sebagaimana layaknya sekolah. Dia tidak sekolah di sekolah pemerintah. Teman-temannya Al-Habib Umar bilang, "Ente ya Umar, ngapain ente enggak sekolah? Kalau ente enggak sekolah di pemerintah, ente nanti dewasanya mau makan apa? Ente mau makan apa? Ente mau kerja apa nanti?" Habib Umar tetap ngaji kepada satu ulama ke ulama berikutnya, hadir setiap majlisnya mereka kaum salihin, bahkan pembesar mereka para kaum salihin. Karena memang kekuatan Al-Habib Umar, beliau yakin bahwa yang memberikan rezeki Allah, yang menguatkan segala sesuatu adalah Allah, yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi.
Bahkan orang-orang yang kuliah pun belajar dengan Al-Habib Umar. Bukan hanya orang-orang S1 saja, S1, S2, S3, dan bahkan guru-guru besar pun belajar pula kepada Al-Habib Umar. Profesor-profesor pun belajar kepada Al-Habib Umar. Yang Al-Habib Umar tidak merasakan pendidikan di pendidikan bangku sekolah. Lihat, proses pendidikan di mana saja terjadi boleh. Ketika dia mempunyai kekuatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bakal hasil. Siapapun orangnya yang dia sekolah, baik dalam sekolah yang nuansa pemerintah seperti SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi dan sebagainya, atau sekolah dalam nuansa syariat seperti pesantren misalnya, atau majelis, atau bahkan tidak mengikuti prosedur pemerintah yang ada, tetapi dia mengikuti prosedur keilmuan, mengikuti prosedur dari dalam satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu kitab lagi ke kitab berikutnya, dari satu ilmu ke ilmu berikutnya lagi. Itu semuanya tergantung kepada jerih payah dia dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan ma'al ikhlas wa tasdiq, disertai dengan ikhlas dan pembenaran kepada ilmu tersebut. Ini yang susah kan jamaah sekalian. Jarang sekali orang yang mendidik anaknya di sekolahan, kemudian dia mengatakan, "Nak, belajarlah engkau di sekolah biar engkau jadi anak soleh." Jarang kita dengar seperti itu. Yang sering kita dengar adalah, "Nak, kamu sekolah sampai nanti tinggi, sampai di perguruan tinggi, tujuan kamu agar mendapatkan kerjaan yang bagus, agar gajian yang banyak, agar mempunyai duit yang banyak, agar kamu terkenal, agar kamu menjadi seorang pejabat." Terlihat. Padahal tujuan kita mendidik anak itu bukan cuma sekedar duniawi. Ada duniawi dan ada ukhrawi, dan ukhrawi ini yang lebih panjang jemaah. Kalau duniawi sebentar, tetapi lebih daripada itu adalah ukhrawi terus abadan abada, selama-lamanya. Jadi ketika kita mendidik anak, tujuan utamanya adalah akhirat, agar anak kita terhindar dari azab kubur, agar anak kita terhindar dari siksa hari kiamat, agar anak kita dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah zahir batin dunia dan akhiratnya. Itu kalau cuma sekadar untuk di dunia saja, ya Allah, enggak usah pakai sekolah juga bisa. Ya kan? Enggak usah pakai sekolah bisa kalau cuma sekadar untuk dunianya saja. Misal dia kerja, dagang. Berapa banyak orang yang kaya yang terkadang dia sendiri nggak tahu tentang ilmu perdagangan, tapi dia sudah mengamalkan tentang ilmu perdagangan. Teori mereka tidak kenal, tetapi praktek mereka kuasai. Dan berapa banyak pula orang yang tahu tentang teori perdagangan, tapi nggak laku-laku dia dagang, nggak hasil-hasil dia dalam berdunia wirausaha atau bisnis dan sebagainya. Kalau cuma sekedar mengandalkan sekolah, yang tanpa sekolah banyak orang kaya, yang tanpa sekolah banyak orang besar. Ini dia. Jadi tujuan utama kita bukan cuma sekadar di dunia mendidik anak. Tujuan paling utama adalah bagaimana anak kita menjadi anak yang saleh dunia dan akhirat. Katsiran mimma yatahaddatsu bihi 'an tarbiyati fi waqi' hadhihi al-hayati. Banyak sekali terjadi dalam dunia pendidikan, di dalam kehidupan sekarang ini. Min asaliba awasaila, banyak sekali gaya-gaya dan perantaraan model-model. Qad ikadu laha najahan fil usul ila gharadin ma. Terkadang dipersaksikan dalam dunia pendidikan tersebut kesuksesan untuk mendapatkan tujuan apapun. Sukses dia. Oh, sekolah sukses dia. Oh, sekolah sukses dia. Dia bergembira kalau misalnya sekolah kemudian wisuda, bergembira. Tapi setelah wisuda dia bingung lagi bagaimana caranya nyari kerja. Masya Allah. Ketika dia sekolah, bagaimana dia sekolah di tempat favorit. Ketika dia kuliah, bagaimana dia mendapatkan tempat favorit. Tapi setelah itu dia puyang bagaimana caranya untuk kerja. Padahal sekolah-sekolahnya favorit. Atau bahkan bayarannya dengan Masya Allah, dengan luar biasa mahalnya. Susah untuk masuk ke situ. Tapi tetap lagi-lagi apa?
tujuannya. Kalau tujuannya adalah dunia dan dunia, Allahu Akbar. Ini yang harus kita hindarkan jamaah sekalian. Dan siapapun yang menyaksikan pengajian ini, kita hindarkan betapa pendidikan cuma sekedar untuk dunia itu murah. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, kalau pendidikannya tujuannya untuk dunia saja. Fanaqulu, kita katakan, kata Al-Habib Umar, laisal maqsudu lana bitarbiyati an-nadharul ghasiru walal mahdudu 'ala al-hayati dunyawiyah. Bukan tujuan kita mendidik dengan pandangan jangka pendek dalam kehidupan duniawi saja. Jadi ketika kita mendidik anak kita nih, bukan tujuannya untuk dunia saja, ya Allah. Tapi kenyataannya seperti itu. Ayo nak belajar, kamu biar menjadi pejabat. Ayo nak belajar, nih bapak jadi tukang ini, engkau harus jadi orang kaya. Nah ayo nak belajar, bapak ini harus engkau jadi ini dan sebagainya. Allahu Akbar, tujuannya dunia. Kalau cuma sekedar seperti itu, tujuan yang sangat rendah. Sementara tarbiyahnya Allah kepada baginda Rasulullah, tarbiyah Rasulullah untuk umat itu tinggi, mahal. Bagaimana untuk menjadikan masyarakat itu berbudaya, beradab dengan Allah sebagai Tuhannya, beradab dia dengan nabinya, beradab dia dengan umat ini. Ini dia. Bagaimana mungkin peradaban bakal bisa tercipta kalau dunia pendidikannya itu sudah dihancurkan dengan niat-niat duniawi. Peradaban tercipta di mana saja kalau misalnya niatnya mereka lebih tinggi daripada itu. Tujuan mereka mendidik adalah akhirat. Walakin al-maksud, namun yang tujuan kita ini mendidik anak bitarbiyati, yaitu mendidik an-nadharul mutakamil, pandangan yang satu sama lain saling menyempurnakan, alladhi ya'rifu mara'atal maslahah, yang mengetahui bagaimana menjaga kemaslahatan lihadzal insan, buat manusia ini, fi dhahirihi wa batinihi, zahir dan batin. Mendidik anak tuh bagaimana zahirnya baik, batinnya baik, pakaiannya baik, tingkah laku secara zahirnya baik, batinnya baik, tutur katanya baik, akhlaknya baik, perangai seluruhnya baik. Itu lihat. Buat apa kalau misalnya dia mendapatkan perolehan doktoral, kemudian pada akhirnya dia mendapatkan gelar profesor atau hebat lebih daripada itu misalnya, tapi akhlaknya tidak baik, ucapannya tidak baik, enggak ada maksud dan tidak sebagaimana sesuai apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dalam mendidik anak yang sangat mulia itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kembali kepada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah banyak dunia kita dirusak dengan dunia barat. Dirusak dengan kolonialisme Belanda, dengan Jepang, dengan Inggris, dengan Portugal. Mereka yang pada merusak tuh. Datang di Indonesia banyak merusak, termasuk dalam dunia pendidikan. Sangat-sangat merusak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tujuannya apa? Dalam pendidikan zahir dan batin biar menjadi baik. Wa dunya wa akhirati, dunia dan akhiratnya baik. Berarti kan bukan cuma sekadar dunia, bukan, akhirat juga. Dunianya dia baik, alhamdulillah, beradab, berbudaya dia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian di akhirat dia lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Dia taat kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari lalai, jauh dari maksiat. Wa ma ba'da mamatihi, dan baik juga setelah meninggalnya di dalam kuburnya. Itu tujuan kita, tujuan kita dalam satu proses pendidikan. Kita kah atau anak kah atau ponakan kah atau generasi setelah kita, bagaimana nanti di dalam kubur kita? Allah, di dalam kubur kita baikkah? Makanya kalau kita tahu berarti itu dalam dunia pendidikan itu adalah suci. Jangan dikotori dengan najis-najis. Jangan dikotori dengan tingkah-tingkah laku yang tidak baik. Contohnya niat yang gak benar. Itu dia anak.
ketika disuruh sekolah, nak biar kamu menjadi orang besar, nak biar kamu menjadi pedagang besar, nak biar kamu jadi orang kaya besar, nak biar kamu menjadi orang mempunyai duit banyak dan sebagainya. Nak itu hati-hati. Gitu. Terkadang kita kalau misalnya ngelihat anak kita belum sholat subuh, kita nggak bangunin, giliran untuk sekolah kita bangunin, la ilaha illallah. Seakan sholat subuh sederajat dengan sekolah, atau bahkan lebih kurang daripada sekolah. Seakan sekolah itu lebih tinggi daripada sholat subuh. Sholat subuh dibangunin, sholat subuhnya dulu. Nah, sholat subuh ini kan kita terkadang ucapan kita tanpa kita sadari sudah melanggar syariat. Ketika kita bangunkan anak, nak sekolah, jangan kesiangan. Sholat subuhnya mana? Nak ayo sekolah, jangan kesiangan ya, jangan kesiangan. Sholat subuhnya mana? Kita nggak takut kalau sholat subuh kita telat. Kita nggak takut kalau kita nggak diazab, kalau kita diazab sama Allah. Kita nggak takut. Oh, kalau diazab sama Allah gampang, tapi kalau diberikan hukuman dari dari bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah atau guru kan takut, atau sekolah nanti bakal ditutup. Kita bayar. Ya, sekolah-sekolah bayar gitu. Kita jaga semuanya. Jaga Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, dia bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahfazillah, barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, fa Allah yahfazuh, maka Allah bakal menjaganya dia. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Kalau dia menjaga hukumnya Allah. Pernah Imam Al-Bajuri di usia yang 120 tahunnya, tidak ada gigi yang ompong. 120 tahun. Tidak ada rambut yang uban. Allahu Akbar. Kuat. Semuanya kuat, dari pandangannya, pendengarannya, penciumannya kuat. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, nih Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam, di usia engkau yang sangat senja ini 120 tahun, jangankan kau ompong, gigi engkau nggak ada yang potek sedikit pun. Jangankan kau berkebanyakan uban, satu pun tidak ada uban. Pandangan engkau kuat, pendengaran engkau kuat. Apa yang menyebabkan ini wahai Imam? Hafiztullaha fis sighar fahafadhani Allah fil kibar. Aku menjaga Allah Subhanahu wa taala di masa kecil. Aku menjaga hukum-hukumnya Allah. Aku enggak mau berbuat maksiat. Jangankan maksiat, syubhat aja aku enggak pernah makan makanan yang syubhat. Hukum-hukum yang syubhat aku enggak pernah lakukan. Yang makruh tidak pernah aku lakukan. Aku menjaga betul hukumnya Allah. Fahafadhani Allah fil kibar. Aku dijaga oleh Allah di masa tua aku sekarang. Tuh lihat, barang siapa yang menjaga Allah di masa muda, di masa tuanya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah takut kita menjaga Allah. Nanti bakal ada balasan yang maha dahsyat dari Allah. Balasan apa? Balasan kebaikan, keburukan pula keburukan. Tergantung apa yang sudah kita lakukan. Jadi dari mulai sekarang kita tanamkan untuk anak-anak kita dalam dunia pendidikannya itu untuk Allah, untuk Rasulullah. Membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak mereka orang-orang yang di luar Islam, ketika mereka yang sudah pada kuliah, kemudian setelah itu mereka keluar dari kuliah, mereka mengabdi. Dan mereka mengabdinya untuk umat mereka, buat satu agama dengan mereka. Masya Allah, ditaruh di tempat yang panas, di negara yang miskin, itu ada sebuah pengorbanan. Padahal kalau kita tahu itu adalah agama yang salah, tapi mereka tetap mau berkorban. Kita tahu bahwa agama kita benar, tapi kita nggak pernah berkorban untuk agama kita. Ini kan lucu. Kita tahu bahwa agama kita benar. Al-Islam wa ad-din alladhi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar zahiran wa batinan fi ma'ashihim wa ma'adihim. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan, untuk kemaslahatan manusia di dunianya maupun di akhiratnya. Kita tahu. Berarti kan
Islam itu benar kalau untuk kebaikan dunia dan akhirat. Benar. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Tapi kenapa pengorbanan kita kepada Islam tidak ada? Sementara mereka berkorban buat agamanya, Masya Allah. Mereka datang di satu pelosok menyebarkan agamanya. Mereka datang di tempat yang sangat miskin, yang sangat minus dengan pendidikan. Mereka datang. Dan bahkan bukannya sekadar itu, mereka yang mengeluarkan dana. Kalau kita, Masya Allah, semuanya fidi dan fici. Ada duit, semuanya bakal bagus. Tidak ada duit, tidak jadi bagus. Fi fulus bagus, ma fi fulus manfus. Ada fulus bagus semuanya, tapi kalau nggak ada fulus manfus semuanya, nggak ada bagus-bagusnya dikatakan. Jadi tujuannya dunia. Ini yang kurang di antara kita nih jamaah sekalian. Yang kita pandang adalah dunia. Lihat lantaran orang hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah, cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala bentuk keburukan. Pangkal. Kalau udah jadi pangkal berarti keburukan bakal terus mengalir. Orang pangkal dari segala bentuk keburukan. Itu lantaran cinta kepada dunia. Ayo jamaah sekalian, kalau apa yang telah dijalankan oleh salaf-salaf kita, mereka para ulama-ulama terdahulu kita, orang-orang tua kita terdahulu, betapa mereka menjaga betul-betul ilmu mereka, menjaga, Masya Allah, semua Masya Allah, sangat-sangat betul-betul menjaga. Ada sebagian mereka tahu bahwa hukum rokok itu dalam perdebatan ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Andaikan ada mereka para ulama yang ngerokok, mereka buka pecinya, ngerokok, gitu. Saking artinya apa? Saking beradab. Walaupun tuh mereka artinya masih tetap bandel-bandel juga pada ngerokok, setidak-tidaknya apa? Menjaga wibawa mereka. Ya udah, aku nggak mau pakai imamah dah, lagi ngerokok malu gitu. Berarti dia tahu bahwa dirinya dalam keadaan salah, tahu masih ada baiknya juga. Lihat sekarang banyak sekali orang bahkan makan makanan yang syubhat, atau bahkan dengan makan makanan yang haram. Mereka asik dengan pakaian-pakaian kebesaran mereka. Allahu Akbar. Mana ilmu? Ilmu bukan seperti itu jemaah sekalian. Asik mereka dengan berpecinya mereka, makan dalam keadaan berdiri. Tuh lihat di pesta-pesta pernikahan, minum dalam keadaan berdiri. Bahkan terkadang belum sempat minum pakai tos-tosan segala. Namanya orang kampung, tosan sampai berketerusan. Kesampiokan tuh orang yang ada di depannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang saking kencengnya dia punya gelas apa? Pecah, memang orang kampung. Jadi nggak usah pakai belaga-belaga. Minum aja udah, nggak jadi pakai tos-tosan. Itu dalam dunia, bukan dunia Islam jamaah sekalian. Apakah kita ridha syariat dirubah menjadi perjalanan mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Kan tidak ridha kita. Agama kita dibakal main dengan mereka, tidak ridha kita. Jadi tujuan penting dalam dunia pendidikan itu dunia dan akhirat. Ini yang sementara banyak kaum muslimin lupa. Seakan-akan mereka mendidik anaknya tujuannya adalah dunia. Tadi saya katakan fidi dan fici. Aku datang, aku duduk, aku menang. Dalam dunia nih, pokoknya kalau nggak ada dunia, kalau nggak ada duit saya nggak mau, nggak ada duit saya nggak mau. Allahu Akbar. Dia nggak tahu dia nanti di usia dewasanya atau nanti di hari berikutnya keadaan dia seperti apa, dia tidak tahu. Orang yang melakukan kebaikan selalu bakal dibalas dengan kebaikan, orang yang melakukan keburukan selalu bakal dibalas juga dengan keburukan. Wa taf'al tuf'al. Sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Adalatullah. Yang ini adalah keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
fi hayati abadihi, tujuannya dalam kehidupan abadinya, selama-lamanya di akhirat. Jadi kita mendidik anak nih biar nanti di akhirat tenang, di akhirat dalam tingkatan derajatnya tinggi. Bagaimana? Niat. Berarti yang dia pelajari adalah syariat yang didahulukan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Tujuannya apa? Agar nanti di akhirat selamat dari berbagai macam bala dan musibah, selamat dari berbagai macam fitnah, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam ridhanya Allah. Tujuan orang masuk surga semuanya karena surga. Tujuannya karena ridhanya Allah. Tujuan nanti di akhirat itu karena ridhanya Allah, bukan karena, kalau dalam dunia mereka para waliullah bukan karena surga dan neraka. Mereka melakukan kebaikan, para aulia Allah bukan karena tujuannya adalah mau mendapatkan surga, tapi tujuannya mereka untuk mendapatkan ridhanya Allah. Mereka dalam dunia para wali ini. Walaupun kalau kita nih orang-orang awam, kita mau melakukan kebaikan tujuannya mendapatkan surga, boleh gak? Boleh, kan kita orang awam. Kita mau melakukan kebaikan tujuannya surga, boleh gak? Boleh. Tapi mereka para aulia Allah, mereka melakukan kebaikan bukan karena surga. Surga juga kan makhluknya Allah. Aku mau mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau misalnya ada orang di dalam neraka, dia dapat ridhanya Allah, enggak tembus dengan api neraka. Contohnya malaikat siapa? Penjaga neraka. Malaikat Malik. Walaupun berada di dalam neraka dan teman-temannya malaikat Malik, walaupun berada di dalam api neraka, enggak sedikit pun tersentuh dengan api neraka. Kenapa? Allah ridha. Allah ridha kepada malaikat Malik alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Nabi Muhammad menolong umatnya, yang umatnya udah banyak masuk di dalam api neraka, bahkan udah menjadi bara api, udah menjadi bara yang sudah tidak terlihat tulang belulangnya. Masuknya Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di dalam api neraka. Apakah Nabi Muhammad tersentuh dengan api neraka? Tidak. Kenapa? Karena Allah ridha kepada Nabi Muhammad. Jadi tujuan mereka yang sangat tinggi dari mereka para aulia Allah melakukan kebaikan karena ridhanya Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Kalau untuk mendapatkan surga, surga ciptaan Allah. Mereka tidak pernah takut dengan azabnya Allah, tapi mereka takut kalau misalnya mereka melakukan maksiat. Kenapa? Azabnya Allah itu kan makhluknya Allah juga. Neraka juga kan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka dari itu mereka takut. Yang mereka takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Kalau sudah berbentuk azab, neraka contohnya, itu kan makhluknya Allah. Itu untuk dalam dunia para wali Allah, dunia mereka para ulama-ulama saleh. Makanya mereka mengatakan, aku lebih ridha aku masuk surga lantaran aku melakukan kebaikan, daripada aku masuk surga tapi aku melakukan keburukan. Mereka malu bahkan dalam 1 menitnya lalai kepada Allah. Lalainya aku dalam 1 menit lebih dahsyat daripada aku memasuki dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalainya mereka para ulama-ulama saleh, lalainya mereka para aulia Allah, 1 menit saja itu lebih dahsyat buat mereka daripada mereka masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau lalai, orang lalai kan terazab. Sementara orang yang terlalai terazab, orang yang terazab itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak pernah mau jauh dari Allah. Ini tujuan kita nih mendidik anak, biar anak-anak kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia mereka dan di akhirat mereka. Bagaimana ceritanya? Konsep sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar dari pengajian-pengajian yang telah lalu, sekarang dan yang akan datang. Wa khuludihi allati la nihayata laha, dan keabadian yang tidak pernah ada finishnya di akhirat, yang enggak pernah ada akhirnya. Walan qada'a wala fana'a wala ghayata, yang tidak ada hukumnya di akhirat. Akhirat sudah tidak ada hukum, hanya satu hukum agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bakal hancur dan tidak ada tujuan di balik itu semuanya. Semuanya udah berada dalam satu tujuan, berada dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi ini lihat, kita perbaiki dunia-dunia pendidikan anak-anak kita, dunia pendidikan keturunan-keturunan kita, dunia pendidikan mereka kaum muslimin.
Muslimat di mana saja mereka berada, kita bangkitkan semangat juang mereka dalam mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan mereka dari cinta dunia dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh antara dunia dan angan akhirat enggak bakal menjadi satu. La yajtami'an. Inna dunya wal akhirata la yajtami'an. Sesungguhnya dunia dan akhirat enggak bakal bisa berkumpul menjadi satu. Misalul ma' wan nar, bagaikan air dan api. Antara air dan api enggak bakal bersatu. Ada api, ada air, api kalah. Plok akhirnya hilang tuh api. Karena tidak bakal bisa bersatu antara api dan air. Begitu juga dunia dan akhirat. Enggak bisa bersatu. Kalau kita mau jadikan akhirat bismillah, dunia dapat. Tapi kalau kita menjadikan dunia, jangan sekali-kali akhirat bakal dapat. Kita jadikan karena akhirat, dunia bakal dapat. Tapi ini semuanya tergantung pada kekuatan keyakinan dan proses dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita nih jemaah. Coba lihat mereka para kaum salihin ketika mereka belajar kepada mereka kaum salihin. Mereka belajar dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan skala syariatul Islam. Apa yang mereka dapati dalam 2 tahun? Apa yang mereka dapati dalam 3 tahun? Keagungan dunia dan akhirat. Apa yang mereka dapati bahkan 12 tahun? Masya Allah, luar biasa. Tapi kita memandang sempit seperti itu. Buat apa sekolah di pesantren? Buat apa ngaji? Udah dahulukan dahulukan sekolah daripada ngaji. Kita tahu tuh berapa banyak orang yang kalau dalam dunia sekolah 12 tahun jadi tukang sapu. Tukang sapu. Nyapuin mereka. 12 tahun tadi saya katakan untuk diri doang. Boleh Pak, boleh. Ya Allah 12 tahun sekolah belaga. Ketika tuh dia dalam keadaan lulusan SMA, coret-coretan, belaga semuanya, oh girang, tahu-tahu jadi tukang apa? Nungguin barangan orang, nungguin dagangan orang. Boleh Pak, boleh. Astagfirullahaladzim. Emang kita nggak malu jamaah sekalian? Kalau kata orang tua kita tempo dulu, ya Allah tong, lu sekolah lama-lama cuma sekedar nungguin hasil karya orang, lu nggak bisa membuat hasil karya tong, kata orang tua kita tempo dulu. Malu nggak kalau orang-orang tua kita yang tempo dulu pada hidup lagi? Malu. Harusnya kita yang berkarya, kita yang menjadikan dunia di genggaman kita, bukan malah di dalam kehidupan kita. Genggaman kita dunia, mana duha kita, mana tahajud kita, mana witirnya kita. Sementara mereka kaum salihin, antara witir dan duha enggak pernah lepas mereka. Syekh Abu Bakar bin Sa'dim selama 40 tahun beliau tidak pernah lepas duhanya. Beliau tidak pernah lepas witirnya. Lihat, beliau memberikan makanan setiap hari 1000 orang. Dalam satu hari bisa jadi 1 atau 2 onta yang beliau persiapkan buat tamu-tamunya. Di beberapa ratus tahun yang lalu, di 400-an tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, betapa keagungan Syekh Abu Bakar bin Sa'dim. Lihat, beliau yang memberikan makanan kepada orang. Dan betapa banyak mereka para ulama-ulama kita yang mereka memberikan makanan bukan cari makan. Kenapa? Karena tujuannya Allah. Karena tujuannya adalah Allah. Man talabana fakhdumi, barang siapa yang menuntut kami, menuntut Allah nih, tujuannya karena Allah. Fakhdumi, ayo makhluk-makhluk mengabdi ke engkau kepada dia. Seluruh makhluk bakal mengabdi kepada dia. Mengabdi semuanya. Makanya dalam satu ungkapan, man ata'a Allah ata'ahu kullu syai'. Barang siapa yang taat kepada Allah, segala sesuatu bakal taat kepada dia. Semuanya takut kepada dia. Orang yang takut kepada Allah, semuanya takut kepada dia. Mau jin, mau setan. Waduh, ada ulama lari. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepalanya setan, pimpinannya setan lari. Kenapa? Karena ada diheman ulama. Padahal ulama baru dihem doang. Lari. Kenapa? Oh, segala bentuk, bahkan tuh orang-orang kafir dan sebagainya melihat penuh dengan keagungan. Semua alam semuanya tunduk kepada orang yang bertakwa kepada Allah, tunduk kepada para aulia Allah. Lihat, alam semuanya tunduk, musakhkhar.
itu dilemahkan untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walinya Allah taat kepada Allah. Man talabana fakhdumi. Barang siapa yang taat kepada kami, menuntut kepada kami, menuntut Allah maksudnya. Nyari selalu Allah, wahai makhluk, mengabdi kepada Dia. Wa man talabad dunya, barang siapa yang menuntut dunia, kebalikannya, fastakhdumi, jadikan dia sebagai hamba engkau. Berarti dia sebagai hambanya dunia, capek dia. Talibud dunya ta'ab, orang yang nyari dunia capek. Wa talibullah rah. Tetapi orang yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala dia tenang. Dia tenang. Tenang. Inilah madrasahnya mereka para aulia Allah, madrasahnya mereka para ulama yang kita tinggalkan. Seakan ketika kita membaca kitab Shalahul Usrah, kita mau hidup dari ulang lagi nih, mau ngebenerin dunia pendidikan kita, betul gak? Tapi kalau misalnya sudah terjadi, kita ada qadha kan namanya. Sholat aja ada qadhanya, puasa aja ada qadhanya, betul gak? Sekarang ini kita qadha. Maksudnya qadha gimana? Ya udah kita perbaiki. Tujuan ngaji kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, mudah. Kalau kita betul-betul ikhlas dalam 1 bulan, 2 bulan hasil apa yang kita niatkan, hasil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istiqamah. Terus langsung melangkah ke depan. Jangan pernah melangkah ke belakang. Siru ilallah urjan. Menelusurilah engkau berada di jalan Allah dalam keadaan meninggi. Wa makasira, dan dalam keadaan pecah hati cinta kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Tuh kalau kita mau menuntut ilmunya Allah terus, namanya berjalan ke depan, nggak pernah ke belakang. Kalau ke belakang mundur namanya. Terus naik lagi. Nah kalau kita seperti itu namanya qadha. Kenapa? Kan kita mau sekolah dari awal lagi nggak bakal mungkin. Di TK lagi kan nggak bakal mungkin. Ini sekarang udah jenggotnya udah warnanya berwarna, yang hitam campur putih. Mau ngapain lagi udah? Qadha kalau udah begini jadinya. Qadha, masih ada qadha. Bahkan yang kalau misalnya udah putih semuanya masih ada qadha, qadha benar. Dia ikhlas, maka anak keturunannya bakal menjadi orang-orang soleh semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Jadi semuanya tergantung kepada kekuatan batin. Jadi semuanya tergantung kepada kekuatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sekolah dalam dunianya itu panjang, tapi kalau nggak ada hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia dia dalam sekolahnya. Sia-sia dalam pendidikannya, tidak ada manfaat. Yang ada adalah mudarat. Inna hadhil wasaila qad tahtadi ilaiha al-uqulu li tahqiqi aghradin qasiratin aw faniyatin. Sesungguhnya perantaraan pendidikan, sarana dan prasarana itu terkadang menuju kepada akal untuk merealisasikan tujuan yang pendek dan tujuan yang hancur. Terkadang nih orang mau sekolah tujuannya karena dunia. Terkadang seperti ini, dia terhipnotis dengan dunia. Wah, kalau sekolah sampai S2 gampang nyari kerja, S3 gampang nyari kerja gitu. Oh, duit. Tujuannya semuanya dengan duit lagi. Oh, tahqiqi aghradin azimatin abadiyah, atau untuk merealisasikan tujuan yang besar yang selama-lamanya. Ini yang jarang. Qad tattahidul wasail. Terkadang perantaran seperti itu menjadi satu. Walakin la yajuzu an yatasarraba ila aqlil mu'mini. Namun sebenarnya ini tidak boleh terjadi masuk di dalam akalnya orang yang beriman. Tasarruf itu kan pori-pori. Enggak boleh ini masuk ke dalam akalnya orang beriman. Ini akal orang beriman ketika mendidik anaknya jangan tujuannya dunia. Gak boleh. Nah kalau kamu sekolah nanti biar kamu cari kerja gampang. Nah kalau kamu sekolah biar kamu dapat duit banyak. Nah kalau kamu sekolah nanti biar jadi presiden. Nah kamu sekolah nanti biar jadi gubernur. Nah kamu sekolah dan tujuannya kayak gitu ya.
Ya Allah, udah dong, kapan kita jadi gubernur? Jadi gubernur dah, masa orang mau lain mulu jadi gubernur. Habis jadi gubernur nggak jadi gubernur lagi. Kenapa? Tujuannya cuma sekedar jadi gubernur. Habis udah. La ilaha illallah. Sangat rendah kalau tujuannya untuk jadi gubernur atau bahkan presiden. Tujuan pendidikan bukan itu. Ada di balik itu semuanya akhirat. Biar bagaimana ceritanya agar anak kita baik dunia dan akhiratnya. Hatta orang yang paling tinggi hidup di alam dunia, bahkan dia mempunyai posisi besar sekalipun di alam dunia, tapi kalau misalnya di akhiratnya lumpuh, nggak ada manfaatnya dia sebagai pejabat, nggak ada manfaatnya dia menjadi orang kaya, tidak ada manfaatnya dia mendapatkan fasilitas di sana dan di sini, bahkan dijamin bahkan oleh negara atau dijamin oleh siapapun. Tapi kalau misalnya di akhiratnya luput, nggak ada manfaat itu semuanya. Anal ihtida ila hadil wasail yakun bin qita'in 'an syar'i. Karena arah ini semuanya itu mengarah kepada memutuskan syariat. An syar'il masun, dari syariat yang sudah dipelihara. Wa an tawjihatir rabb, dan ini sudah terputus dari arahan Allah. Kalau tujuannya mendidik anak untuk dunia, terputus dia dari syariat, udah lemah sekali. Tujuan anak sekolah untuk duniawi sangat-sangat lemah, terputus dalam syariatnya Allah, terputus dalam keagungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dia terputus dari tali kekang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bal naqulu, bahkan kita katakan, innal istifadata minat tajarubi, sesungguhnya mengambil manfaat dari sesuatu yang sudah terjadi, dari kejadian-kejadian yang ada. Wal akhdha bil wasaili, dan untuk mengambil sarana dan prasarana lilusuli ilal aghradi wal magasidi, untuk mendatangkan, untuk mendekati tujuan dan cita-cita yang luhur. In tawassala bihil ghairu wa jarba fil najahi fi ayatimil qasira wa agradihil ghariba fa inna isti'malana laha lil wusul min khilaliha ila maslahatil hayatain. Sesungguhnya ketika dia sampaikan kepada selain daripada itu, dan dia coba untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan mereka yang sangat sebentar ini, tujuannya untuk sukses. Anak sekolah tujuannya untuk sukses di dunia. Jarang sekali ya anak kecil ditanya, "Nak, kamu mau jadi siapa?" Menjadi ulama? Jarang. "Nak, kamu mau jadi apa?" "Saya mau jadi satpam." Waduh. "Saya mau jadi apa?" "Saya mau jadi gubernur." "Saya mau jadi apa?" "Menjadi jenderal." "Menjadi apa?" "Polisi." "Saya mau menjadi apa?" "Menjadi gubernur." "Kamu menjadi apa?" "Menjadi artis." "Kamu menjadi apa?" "Saya menjadi polisi lagi." Kemudian mau jadi apa? "Mau jadi tukang ini, tukang itu." Masya Allah. Jarang sekali anak kecil ditanya, "Mau jadi ulama kah?" Nggak ada yang mau. Karena mereka takut nggak punya duit. Sungguh ulama gudangnya duit. Kalau ulama benar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan buat dia jalan keluar. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bakal berikan rezeki kepada dia, rezeki yang tidak dikira-kira. Rezekinya enggak dikira-kira. Ya Allah, tahu-tahu aja ada tuh duit. Tahu-tahu ada tuh duit, tahu-tahu ada tuh duit. Masya Allah, tuh lihat. Berarti kan gudangnya mereka. Kita lihat di pesantren, kita lihat dalam dunia-dunia keislaman. Santrinya bahkan bisa ribuan santri, makan semuanya. Yang bahkan bisa jadi seorang anggota DPR. Waduh, baru nyantunin yatim aja, semua media televisi datang. Padahal tuh santunan yatim cuma 50 orang. Santunan yatim 50 orang 1 tahun. Satu Indonesia tahu. Ulama, Masya Allah, 1 hari ribuan santri makan semuanya. Bahkan terkadang dalam pesantrennya nggak dikenakan biaya. Masya Allah, makan semuanya, minum semuanya, tidur semuanya. Dari mana? Dari Allah. Ya Allah. Berarti mana yang lebih kaya? Kalau begitu jadinya mana yang jadi pejabat? Wali atau pejabat dunia?
Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nahnul muluku haqiqatan la ghairana. Kami yang sebenar-benarnya jadi pejabat, bukan selain kami. Jadi sebenarnya pejabat yang hakiki itu para wali. Pejabat yang hakiki adalah wali min auliyaillah. Yang zahir-zahir itu ya cuma sekedar pejabat duniawi, bukan untuk mendatangkan ukhrawi, gitu. Kecuali kalau misalnya mereka benar, bakal menjadi pejabat yang adil, yang bijaksana. Alhamdulillah. Kalau tidak benar, naudzubillah min dzalik, di hadapan mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna isti'malana laha lil wusuli min khilaliha ila maslahatil hayatain. Maka pendaya gunaan kita dalam dunia pendidikan itu untuk mengarahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ini nih pendidikan yang dilakukan oleh mereka para aulia Allah dan mereka para ulama, kebaikan yang mengarahkan kepada dunia dan akhirat. Bukan seperti dunia-dunia pendidikan yang lain. Tujuannya cuma dunia. Ini mengarahkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau udah begitu jadinya, kenapa kita ikut dalam dunia pendidikan selain ulama? Kalau begitu jadinya, ikuti pendidikan mereka para ulama-ulama saleh. Beruntung, dan kita nggak usah bingung tentang masalah rizki. Kalau tuh anak kita taruh dalam dunia pendidikan mereka para aulia Allah, kita nggak usah takut. Kan kita takut tuh kalau misalnya tuh anak kita udah sekolah nggak punya kerja, betul nggak? Ente mau makan apa? Mau ngelamar, nggak punya duit, gimana sih ente? Itu yang ditakutkan kan, kayak begitu jadinya. Sementara kalau misalnya anak kita taruh di dalam dunia mereka para aulia Allah, nggak pernah takut tentang permasalahan duniawi, nggak pernah takut tentang permasalahan duit, nggak pernah takut. Kenapa? Duit yang datang kepada mereka Allah mudahkan. Kan tadi dikatakan, man ata'a Allah ata'ahu kullu syai'. Barang siapa yang taat kepada Allah, segala sesuatunya itu bakal taat kepada dia. Kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anak kita beradab enggak sama kita? Masa ada kita tuh anak keluar begitu aja tanpa izin? Enggak beradab kalau begitu jadinya. Anak kita keluar jauh tanpa izin dari kita, berarti enggak beradab. Sia-sia kita mendidik anak kita. Apalagi itu perempuan, naik motor lagi kemana? Misal, enggak beradab kalau begitu jadinya. Jahanam tempatnya kalau begitu. Capek kita mendidik kalau begitu jadinya. Kenapa? Dunia tuh lihat, pendidikan dunia walaupun ditaruh di madrasah, walaupun ditaruh di majelis taklim, tapi madrasah yang bagaimana kalau begini jadinya? Merusak hati. Kalau misalnya tuh anak yang saleh, anak yang salehah, selalu izin kepada kedua orang tuanya. Ya, selalu izin kepada kedua orang tuanya. Ini yang saleh dan salehah, yang bakal menggembirakan hati. Qurratu a'yun. Ini dalam dunia pendidikan kita nggak tahu berapa banyak tuh anak bahkan dididik oleh orang tuanya yang pada akhirnya anaknya sukses, orang tuanya menjadi babu. Banyak gak? Dibela-belain tuh, disekolahin anak sekolah sampai perguruan tinggi. Ketika tuh anak naik menjadi sukses, orang tuanya menjadi babu. Salah sendiri. Kenapa anaknya ditaruh di sekolah yang model kayak gitu? Model duniawi. Udah, dapatnya dunia betul, tapi orang tuanya diinjak-injak dengan anaknya sendiri. Siapa yang salah? Orang tuanya. Coba kalau orang tuanya nggak naruh di tempat yang model seperti itu, ditaruh di mereka para aulia Allah, ditaruh di mereka para ulama-ulama saleh, tidak seperti itu, berakhlak bakal anak-anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khidmatul maqasid, dan mengabdi kepada tujuan asamiyah yang sangat tinggi, al-ulya sama. Jadi akhirnya tujuan ketika kita mendidik anak itu bukan cuma sekedar duniawi ya rupa-rupanya. Ada di balik itu semuanya ukhrawi. Mendidik menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah,
kepada kedua orang tuanya, kepada agama, nusa dan bangsanya. Wa akhdana laha wa amalana biha munazzahatan, apa yang pengambilan kita dan pengamalan kita membuat menjadi senang, amma yaqdahu fi irtibatina, dari sesuatu yang kotor atau rusak dalam ikatan kita, wantimaina, dan dalam keakuratan kita lihat syar'i terhadap syariat al-masuni yang sangat terpelihara ini. Laisa illa min tawjihi syar'i nafsi, tidaklah itu kecuali lewat tawajjuh syariat dengan sendirinya. Wala ya'udu wala tarja'u, tidak kembali, wala tarja'u fiha al-khairiyatu, dan tidak kembali kebaikan, wala najah, tidak kembali kesuksesan, ila kufrin, kepada kekufuran, wala ila inqata'in 'ani syar'i, dan tidak juga kesuksesan itu kembali kepada untuk memutuskan syariat. Nah, anak-anak kita ketika bakal menjadi dewasa, ketika mereka sukses, kalau kita dalam dunia pendidikan kita benar kepada mereka, mereka nggak menjadi kufur, nggak jadi kufur nikmat. Mereka tetap menjalankan syariat, bahkan pengabdi syariat. Ya Allah, lihat pendidikan salah berdampak, jamaah sekalian. Naruh anak di sekolah yang salah berdampak dunia akhirat. Naruh anak di dunia pendidikan yang salah, di sekolah yang salah, berdampak dunia dan akhirat. Sangat berdampak. Ingat, sangat-sangat berdampak. Kalau model seperti itu, ya Allah, banyak sekali pendidikan-pendidikan yang salah, dan bahkan merusak cita-cita mereka ketika masa dalam keadaan dewasa, karena pendidikan awalnya sudah salah. Salah pendidikan. Berapa banyak orang yang salah asuhan. Makanya kan ada dalam satu dunia bait-bait syair, salah asuhan. Salah ngasuh, ibarat ngasuh anjing. Dia keluar, kita dijepit, kita digonggong. Nolongin anjing. Tuh anjing udah keluar, kita yang malah digonggong-gonggong. Salah asuhan. Banyak juga salah asuhan. Bahkan terkadang udah benar-benar dididik bisa menjadi kufur. Dalam dunia-dunia pesantren, Masya Allah, sudah dididik tuh santri menjadi kufur-kufur juga. Dalam dunia majelis udah banyak tuh santri-santri dididik, tapi malah kufur-kufur juga. Bagaimana kalau salah asuhan? Kalau itu udah benar, masih banyak santri yang salah, yang tidak berkhidmat kepada syariat ini udah dididik dengan benarnya. Bagaimana ketika dididik dengan didikan yang salah? Udah pasti mengarahkan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul tamam bir Rasul. Ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.